Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa rasulullah ba'dah. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang kita akan bahas, yaitu ilmu tajwid, ilmu Quran, ilmu yang bersumber kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai dengan Jibril, sampai dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya siapakah pembuat ilmu tajwid ini, ya walaupun semua ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tetapi sandaran yang paling benar adalah ilmu ini yang membuatnya langsung, ya, dengan sanad yang bisa dipertanggungjawabkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengambil ilmu langsung dari Jibril alaihissalam dan langsung juga mengambil dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sandaran ilmu yang luar biasa ini menjadikan kita harus bahagia, ya. Ingat, bahagianya orang beriman itu dengan ketaatan. Ya, kebahagiaan orang beriman adalah dengan amal-amal soleh. Dan amal soleh yang VIP, ya, paling cepat membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Termasuk cabang-cabang dari kalamullah adalah cara membaca yang benar. Wabil khusus bertajwid, maka memahami makharijul huruf, ya, tartil Quran, ini ilmu yang sangat berharga sekali. Maka usahakan, ya, disetting perasaan kita itu ketika mempelajari ilmu ini harus merasa bahagia luar biasa, ya. Kenapa? Karena ilmu ini betul-betul ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya, langsung sampai kepada Jibril dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berturun-temurun, ya, hingga sampai kepada kita, ya. Dan identiknya Islam itu identik dengan pemuliaannya terhadap Quran. Kalau umat, ya, memuliakan Quran, umat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau umat menjauhi Quran, umat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat, ya, yang sudah kita pelajari kemarin, ya, sanad-sanad Quran itu identiknya dengan kejayaan Islam. Ketika umat Andalusia memuliakan Quran, ya, ulama-ulama Andalusia besar berkibar, maka di sanalah, ya, Quran dimuliakan, maka umatnya juga dimuliakan. Tetapi ketika umat meninggalkan Quran, ya, hasilnya dihinakan. Loh, Ustadz, ada orang kafir nggak mau Quran, tapi mereka jaya. Weh, jangan tertipu oleh bungkusnya, ya. Jadi begini, orang kafir, ya, kok dia itu berbuat durjana, ya, itu sudah sewajarnya. Ya, orang fasik, orang zalim, orang durhaka berbuat keburukan sudah pas, ya. Yang masalah adalah kalau orang kafir berbuat baik, ini masalah, ya. Begitu pula dengan orang beriman itu baik itu udah wajar, ya, seharusnya, ya, karena tempatnya nanti di surga. Nah, kalau ada orang yang beriman tapi nggak baik, ini masalah, ya. Kan sering tuh kita ditanya, Ustadz, ya, kita ini sekarang dipimpin oleh pemimpin yang zalim, misalnya nih ada pertanyaan begitu, ya. Kita lihat pemimpinnya berislam nggak, pemimpinnya membawa Quran nggak, ya, menjadikan Quran sebagai panduan hidup nggak. Kalau nggak, kok kemudian zalim, ya wajar, gitu. Ya, yang Quran ini nih, kalau berbuat buruk nggak wajar, ya. Oleh karena itu kita harus bahagia ketika kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mau dekat dengan Quran. Jadi ceramah ke sana, ya, nggak apa-apa lah, ya, motivasi. Yang intinya kita harus bahagia ketika belajar ilmu-ilmu Al-Quran. Baik. Alhamdulillah kita sudah sampai bahasanya di qalqalah, ya. Nah, qalqalatun ini asal muasalnya orang Arab itu kenapa menamakan qalqalah? Mereka itu bingung sifat mantul-mantul itu apa, ya. Nah, mereka melihat ketika memasak air, ya, airnya mendidih, di sana blukuduk gitu kalau bahasa kita, ya. Bergolak, ya, bergolak. Maka kemudian, oh, qalqalah itu begitu, ya, blukuduk, ya. Ada pantulan-pantulan suara di situ. Maka kemudian disebutlah qalqalatun, ya, bergolak. Kalau kita disebut dengan mantul, bukan mantap betul, ya. Nah,
sifat mantul ini sering menjadi subhat di karangan para penuntut ilmu tajwid itu, bahwa qalqalah itu harus menunggu sukun dulu atau tasdid di akhir dulu baru jelas qalqalahnya. Ya. Padahal qalqalah ini adalah sifat lazimah, sifat zatiyah, sifat yang asli ada walaupun dia ceritanya berasal dari gabungan antara syiddah dan jahar. Tapi sebenarnya enggak juga. Ya, karena ada satu huruf yang punya sifat jahar, punya sifat syiddah tapi enggak qalqalah. Apa kira-kira? Coba, Ustaz sekalian, Ustaz-Ustazah, ada satu huruf punya sifat syiddah dan jahar, tapi tidak mengandung qalqalah. Satu-satunya huruf. Ada yang tahu? Halo? Hamzah. Hamzah. Ya. Ya, Hamzah. Ya. Coba alasannya kenapa Hamzah tidak qalqalah? Karena langsung tertahan. Karena tertahan, justru karena tertahan itu harusnya qalqalah. Hamzah, Ustaz. Ya, kenapa Hamzah tidak qalqalah? Karena Hamzah itu apa itu? Karena makrosnya di tenggorokan. Karena induknya fathah. Bingung mau qalqalahnya gimana? Karena kalau qalqalah nanti jadinya kayak orang muntah. Susah. Berarti qalqal gini, saya dulu dapat penjelasan gini. Qalqalah itu hasil dari tertahannya suara dan angin secara bersamaan. Jadi angin dan suara itu mentok, ya, ada tembok gitu, kena tembok, sehingga mantul, ya. Tapi anehnya Hamzah itu syiddah dan juga jahar, ya, nafasnya tertahan, anginnya tertahan. Kok nggak qalqalah? Berarti qalqalah itu sifat tersendiri dong, ya, bukan blenderan dari apa? Syiddah dan Jahar. jahar. Dia sifat tersendiri, ya. Sifat tersendiri yang merupakan dzatiyah, lazimah, selalu ada. Sama dengan rokhawah, ya, sama dengan sofir, selalu ada. Ya, makanya kita harus pahami qalqalah dulu. Apa itu qalqalah dan kenapa huruf bisa berqalqalah. Baik, ya. Ada yang bisa menjawab kenapa Hamzah tidak qalqalah? Belum ada yang tepat tadi. Dari sononya, Ustaz. Ya, kalau dijawab begitu ya sudah, ya, selesai Ustaz, ya. Coba alasannya apa? Yang lain ya Ustaz. Ya, gimana Ustaz? Kalau dia dimantulkan, jadi ada huruf yang lain muncul, jadi dibacanya bukan qalqalah, tapi jadi dari hukum yang lain. Jadi hukum yang lain. Belum masuk. Belum ya. Coba Ustaz. Belum. Mungkin karena makrosnya di tenggorokan. Di Nggak ada tenggorokan. campur tangan lidah. Kan Nah, nggak bisa mantul. belum masuk. Tidak. Belum. Bisa aja. Tapi enggak, belum masuk. Ini biasanya kalau orang kiroat yang sudah belajar kiroat kita akan tahu. Kalau yang belum belajar kiroat wajar kalau nggak tahu. Ada yang belajar kiroat, sudah belajar kiroat, boleh menjawab? Belum Ustaz. Belum ya? Baik. Jadi kita pahami dulu qalqalah. Qalqalah itu kan akan jelas ketika dia sukun, ya kan? Ab, be, gitu ya, mantul ya. Ab, be, gitu ya. Atau gitu ya. Misalnya aja. Jadi saking tertahannya, ya, karena kuat, maka lepas. Ya, dia harus dilepas lagi. Ya, qalqalah itu sudah ditahan, dilepas lagi. Itu qalqalah. Ya. Sehingga tahanan yang kuat itu menjadi bocor. Karena mantul, bukan bocor ya. Nabrak karena nggak ada bocornya sama sekali, mantul begitu ya. Nabrak suara dan angin, nabrak mantul. Ya, jadi memantulkan suara inilah yang disebut qalqalah.
ya, memantulkan suara dan angin ba, itu tuh yang disebut qalqalah. Ya. Mungkin orang menyebutnya itu karena sidah dan apa? Dan jahar. Ya, itu faktor pendukung. Tetapi tambahannya qalqalah. Sama dengan kasus misalnya istitolah. Istitolah itu adalah tambahan dari apa? Dari idbak. Nanti ya, kita bahas istilah termasuk. Setelah orang menidbakkan dot, dimelarkan. Menjadi penekanan ke gigi geraham, itu namanya istitolah. Ya. Nah, demikian pula qalqalah. Qalqalah itu setelah ditekan oleh sidah dan jahar, maka memantulkan. Nah, itu namanya qalqalah. Ya. Jadi setelah mentok kemudian memantulkan. Nah, daya mantul itulah disebut qalqalah. Ustaz, kalau dia berharokat ada qalqalahnya ada. Contohnya ba. Nah, itu tuh. Ba. Mendorong ya, mendorong supaya mantul, itulah qalqalah. Mudah-mudahan nangkep ini penjelasan yang lebih mendalamkan tentang qalqalah. Terus pertanyaannya sekarang, hamzah kenapa nggak qalqalah? Jawabannya karena hamzah tidak stabil. Apa jawabannya? Tidak stabil. Tidak stabil. Tidak stabil apanya? Pertama, tidak stabil tulisannya. Ya kan? Hamzah itu di zaman Nabi ada tulisannya enggak? Tidak ada. Enggak ada. Satu alasannya ya. Yang kedua, tidak stabil dibacanya. Contoh tidak stabil dibaca itu, dia rawan terkena nakal, rawan terkena ibdal. Ada yang tahu nakal? Memindahkan harokat hamzah yang kedua ke huruf sebelumnya. Ya, contohnya apa nakal? Bi'salismu. Ah, betul. Bi'salismu. Aslinya al-ismu. Tapi karena hamzahnya di sini nggak stabil menjadi lismu. Ya, contoh lagi al-infitor. Ya, kalau kita baca surat misalnya al-infitor, itu betul tidak? Tidak. Al-infitor. Dia aling-fitor. Alinfitor. Aling-fitor. Ya, ada nakal di situ. Kemudian apa lagi? Nama-nama surat yang kena proses itu selain aling-fitor? Nah, ini bagus nih buat PR. Baik, PR hari ini mohon ditulis sekretaris menuliskan peristiwa nakal di nama-nama surat dalam Al-Quran. Misalnya Al-Anfal, apakah boleh dibaca Al-Anfal gitu? Misal gitu kan, boleh apa enggak supaya kita tahu apa itu nakal ya. Pertama aling-fitor, jadi aling-fitor. Nah, nanti ada surat-surat yang lain. Ya, dari 144 surat itu mana saja yang terkena peristiwa apa? Nakal. Ya. Termasuk kalau kita baca Jazari misalnya. Al-Adros, bacanya apa? Al-Adros. Ladros. Di situ hamzahnya nggak stabil. Ya. Nah, contohnya seperti itu. Tidak stabil ketika dibaca. Ya, tiba-tiba hamzah menjadi berpindah harokatnya dan dia hilang. Nakal, badal, dan seterusnya nanti di bacaan qiraat kita akan perdalam di sana ya. Jadi alasannya karena hamzah tidak stabil. Mengapa dia tidak menjadi huruf qalqalah? Jadi hamzah tidak mengandung qalqalah walaupun dia syiddah dan jahar. Nah, sekarang yang menarik adalah tingkatan ini belum menarik. Nanti cara baca qalqalah yang paling menarik. Kalau dari segi tingkatan dulu, tingkatan qalqalah ada berapa? 3. G3, aslinya 4 ya. Yang satu dimaklumi ya. 3. Yang pertama apa? Paling besar namanya qalqalah Akbar. akbar. Dia tasdid yang diwaqaf. Kemudian yang kedua Kubro. kubro atau kabiroh, yaitu
Mereka huruf qalqalah sukun sukun di 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 waqaf. Yang ketiga paling ringan Sugro. Sukro. sugro, yaitu Kol-kolah di Di tengah. tengah kalimat ya qalqalah gitu. sukun di tengah. Itu insya Allah sudah paham. Sebagian ulama membagi dua antara kubro dengan sugro. Nah, kubronya itu dibagi dua, ya. Ada yang lebih besar lagi dan yang besar saja. Itu udah insya Allah mafhum. Nah, yang menarik adalah cara membaca qalqalah. Ya. Ada berapa cara di Maisura disebutkan? 3. 3. Baik. Kita akan cek. Coba Ustazah sekalian, selama ini qalqalahnya caranya pakai nomor berapa? Saya nomor 3, Ustaz. Nomor 3. Nanti kita berdebat alasannya ya. Ya, ada yang lain pakai cara yang lain? Semuanya 3 mayoritas, betul? Betul, Ustaz. Atau ada yang belum nggak tahu Ustaz pakai cara yang mana? Pokoknya gitu. Emang apa saja sih 3 itu? Baik, ya coba Ustaz dibaca tentang qalqalah, silakan. Belum ketemu, Ustaz. Coba dibuka halaman 16 tentang huruf ba. Nah, ba itu ada catatan kaki. Ya, catatan kaki qalqalah 292 itu Ustaz. ada nanti ditunjukkan halaman 292, silakan. 263. 92. Oh, 263. Yang benar yang mana ini? 262, 263, 264. Oh, iya, 262, 263. Ya, coba di 263-nya cara membaca qalqalah ada 3, silakan. Boleh yang sudah Cara ketemu? membaca qalqalah. Yang pertama, pantulan suara lebih dekat atau condong ke huruf qalqalah yang berharokat fathah secara mutlak. Baik sebelum huruf qalqalah berupa huruf berharokat fathah, kasroh maupun dhammah. Dan cara ini merupakan cara membaca yang lebih unggul atau terpilih atau al-arjah. Lebih rojeh ya. Dulu orang Maisuro itu ciri khasnya qalqalahnya begini. Jadi kalau ada orang yang sudah belajar Maisuro kok qalqalahnya nggak begini, itu masih diragukan kemaisroannya. Dulu tapi ya. Termasuk cerita perdebatan saya dengan Kiai Fatoni itu adalah gara-gara qalqalah. Masa qalqalah begini seumur hidup saya, Ustadz? Qalqalah itu ya menurut kita dulu gitu. Kita ngaji dari kecil sampai gede nggak ada yang nyalahin qalqalah kita kan. Tiba-tiba ketemu kiai yang betul aqrabu ilal fathi wa huwa arjah, dan ini pendapat yang paling baik, paling rojih, paling benar. Prakteknya seperti apa? Begini ya, apapun harokat sebelumnya dia lebih dekat ke fathah. Jadi dibuka mulutnya tapi nggak fathah beneran, bukan abba, bukan, tapi dekatnya ke fathah. Abba. Begitu ya. Aja. Misalnya ko, ako. Jadi dia Suaranya putus-putus, Ustaz. kalau kita ketika dia di call. Halo? Ya, Ustaz. Agak putus-putus, Ustaz. Ya. Onje. Baik, praktek dari qalqalah itu dekat ke fathah ini menurut pendapat siapa? Kiai Fatoni. Halo, yang baca tadi? Iya, Ustaz. Belum tahu, Ustaz.
Ustaz, sinyalnya Gunung Sindur bagus nggak? Nanti antum di lantai 2 bagus banget. Oh, oke. Suara saya Sudah naik gunung. halo? Iya, Ustaz. Suara Ustaz terputus. Suaranya putus ya. Suara saya terdengar? Sekarang sudah. Hilang lagi. Ini sudah masuk Gunung Sindur. Putus-putus ya? Halo, suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Halo, sudah mulai bisa didengar? Bisa? Oke. Baik, tadi kol-kolah tadi, coba ada yang bisa mencontohkan praktek dekat ke fathah seperti apa dari peserta? Monggo. Saya coba, Ustaz. Salah murni. Lam yalid wa lam yulad. Masih itu. Ulang lagi, Ustaz. Lam yalid wa lam yulad. Susah. Oh, Sepertinya suara Ustaz ya, terputus. saya Ustaznya hilang. Videonya saya matikan aja. Halo? Ya, Ustaz. Mungkin videonya dimatikan dulu, Ustaz. Masih di Sukabumi ya Ustaz? Kayaknya udah di jalan di Gunung Sindur. Ustaz, mic-nya. Alhamdulillah sudah sampai. Allah karim. Ustaz ada meja. Ustaz ada meja. Meja. Atau di sini. Baik. Sudah bisa didengar suara saya? Sudah. Oh, baik, alhamdulillah. Tinggal ini supaya naruhnya. Baik, kol-kolahnya tadi coba dipraktekkan, Ustaz Murti tadi. Belum terlalu bisa, tapi dicoba. Lam monggo. wa lam yulad. Agak. Coba ulang lagi, Ustaz. Coba. Lam yalid wa lam yulad. Duanya, yang pertama dengan yang kedua itu berbeda. Ya, usahakan sama. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wal salah.
Lam yalid wa lam yulad. Di lade yang terakhir udah mendingan. Lade yang pertama Yang pertama. terlalu ke fathahnya. Ye, Oh, coba. nah, coba lagi. Lam yalid wa Ye. lam yulad. Masih terlalu fathah. Justru yang bagus sebelumnya. Sebelumnya itu yang terakhirnya itu yang bagus. Ini malah sama dengan yang pertamanya semua. Lupa, Ustaz. Sebentar. Dia aqrabu ilal fathi itu enggak fathah banget begitu ya, bukan da, bukan ya. Tetapi kalau da itu dibuka mulutnya da ya fathah ya. Kan tidak sempurna fathah kecuali dengan membuka mulut fathah. Da, ini mendekati ke sana. Ya. Jadi lam yalid wa lam yulad. Coba. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu lebih baik. Ya. Jadi begini, antara prakteknya kolkolahnya yang arjah ya, aqrab ilal fath, dekat ke fathah, dengan prakteknya Dr. Ayman Suwaid yang mengatakan netral, itu sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Ya. Karena yang dihindari dari yang mengatakan dekat ke fathah itu adalah supaya nggak de, ya, de yaitu lam yalid, nah itu yang nggak boleh, ya. Begitu juga dengan Dr. Ayman Suwaid, ya beliau itu juga sama sebenarnya, cuman bedanya sedikit sekali, ya. Makanya kemudian jangan disuudzoni dulu bahwa lebih dekat ke fathah itu fathah banget gitu, enggak, ya hampir sama. Baik, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, silakan dibaca. Jemaah sekalian yang punya bukunya, kita share screen ya, sambil dibaca pendapat yang kedua. Cara kedua, pantulan suaranya lebih dekat atau condong mengikuti harokat huruf sebelum kolkolah. Artinya, apabila huruf sebelum huruf kolkolah berharokat fathah, seperti kasadatum, watabba, dan seterusnya, maka pantulan suaranya lebih dekat atau condong kepada huruf kolkolah yang berharokat fathah. Apabila huruf sebelum huruf kolkolah berharokat kasroh, seperti Robbi Ja'al, Rohim, maka pantulan suaranya lebih dekat atau condong kepada huruf kolkolah yang berharokat kasroh. Dan apabila huruf sebelum huruf kolkolah berharokat dhammah, seperti mujrimin, subhana, maka pantulan suaranya lebih dekat atau condong kepada huruf kolkolah yang berharokat dhammah. Baik ya. Pendapat yang kedua adalah lebih dekat ke huruf sebelumnya. Oke, lebih dekat ke huruf sebelumnya itu harokatnya apa? Misalnya kalau fathah ya fathah. Misalnya tadi ya walam yulad. Nah, antara la dengan da itu sama, dekat, beriringan ya, saling mempengaruhi. Kemudian kalau lam yalid, karena ini kasroh, lid, maka dekatnya ke kasroh. Lam yalid, ya, jadi terpengaruh. Lam yalid wa lam yulad. Beda ya. Lid, kayak lidi, ya, lidi, semacam itu. Walam yulad. Tapi ini bukan pendapat yang kuat, ya. Tapi pendapat ini masih bisa diterima enggak? Ya masih bisa ya, karena orang Arab itu kalau ngomong kan ya terserah dia kan ya, ada pengaruh ya versi mereka begitu ya begitu, nggak masalah gitu. Ya, namanya lahjah itu ya ada yang seperti itu ya, tapi ini tidak kuat. Kemudian yang ketiga, silakan Ustaz. Cara ketiga, menurut penjelasan kitab Mudzakkirah fit Tajwid bahwa kolkolah pada huruf sukun merupakan bunyi yang netral atau tidak terikat. Artinya tidak berfathah, berdoma atau berkasroh, juga tidak terpengaruh oleh harokat huruf sebelumnya. Di antara pendukungnya adalah Syekh Ayman Rusdi.
Ya, ini ya. Ya. Dan Hujatul Qura hari ini tuh Dr. Aiman Sweet ya. Beliau kalau udah ngomong, udah ya. Dan tidak ada yang bisa membantah beliau ya. Ala kulli hal, Pak Kiai, waktu kita sajikan masalah ini ya. Jadi awal-awal kami belajar dulu pendapat baru 2. Ya, pendapatnya hanya 2. Setelah kesini-sini ya diskusi panjang lebar, wabil khusus Ustadz Heri ya, Syekh Abu Iban memberikan sajian. Loh, Kiai, bukankah namanya huruf sukun itu tidak terpengaruh apapun? Ya, nanti kita akan bicara itu di Itmamul Harokat, kesempurnaan harokat. Ya, di antara bab kesempurnaan harokat itu adalah huruf yang iskan, huruf yang sukun itu tidak terpengaruh dengan apapun. Ya, tidak terpengaruh dengan apapun, harokat sebelumnya atau sudah izhar. Ya, huruf sukun itu hukum asalnya izhar, jelas tidak terpengaruh apapun. Nah, dalam kol-kolah ini ya Pak Kiai tetap menyampaikan bahwasannya di kalangan para ulama itu ada yang berpendapat dekat ke fathah itu lebih tepat, makanya tetap kita hargai. Sedangkan pendapat Dr. Aiman Sweet tetap kita angkat. Nah, semenjak itu Maisura menjadi punya 3 pendapat. Dulu kami belajar itu cuma 2, yaitu perdebatan kami pertama kali ketemu dengan Kiai ya. Sekarang kami jadi pede lagi. Kenapa? Karena di awal kami nyerah. Ya, Kiai itu bisa mengatakan referensinya ini. Waktu itu kita bingung, kita nggak punya referensi dan kita nggak pernah belajar tajwid itu pakai referensi kan. Pokoknya kata Kiai begini ya sudah, kata guru begini selesai ya. Nah, ketika kemudian belajar, akhirnya kami tahu cara mencari referensi, kami cari-cari ternyata ada. Ya, datang ke Pak Kiai yang betul ada pendapat gini-gini, ya udah masukin aja. Jadi namanya guru kan nggak boleh kalah sama murid kan. Akhirnya Pak Kiai tetap mencantumkan 3 pendapat. Ya, pertama dekat fathah, yang kedua sesuai harokat sebelumnya, yang ketiga netral. Nah, bacaan netral seperti apa? Kita praktekkan. Ya, tadi ada yang bisa praktek, silakan. Ustaz Hamuri lagi boleh? Contohnya apa Ustaz? Lihat apa? Yang tadi apa? Yang tadi aja boleh supaya kita bedakan. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Itu netral ya? Iya. Ya, coba apa sebabnya dia netral? Karena tidak terpengaruh, huruf sukun tidak terpengaruh apa tadi? Harokat. Kan gini, namanya pantulan, ya, namanya pantulan. Alamiah, tabi'i. Ah itu, ya itu. Ya. Jadi kalau kata Dr. Aiman Sweet ya, alasannya sukun itu tidak terpengaruh apapun. Ya. Tapi sebenarnya namanya mantul. Coba kita pahami ini kalimat mantul. Namanya mantul itu antara sebelumnya dengan sudahnya ada pengaruh enggak? Enggak. Enggak. Misalnya gimana ya? Misalnya ngelemparnya kenceng. Bola. Oh iya. Dari atas. Mantulnya pasti kemana? Ke bawah, gitu kan? Ngelemparnya dari bawah, mantulnya ke atas, gitu ya. Artinya, ketika mantul pertama kali itu bisa berubah nggak? Ada pengaruh nggak dengan lemparan pertama dengan pantulannya? Ada. Ada sih. Ada, ya makanya. Kalau misalnya. Ya, makanya pendapat yang mengatakan. Pantulannya kuat. Ya. Artinya berpengaruh kan sebenarnya. Jadi 3 pendapat itu sebenarnya bisa diterima. Ini bukan pendapat orang biasa ya, tapi pendapat ahli ilmu ya. Tetapi masing-masing saling menguatkan. Maksudnya menguatkan pendapatnya masing-masing ya. Namanya pantulan kan gini, tapi secara praktek fathah, tapi namanya sukun netral. Ya, akhirnya 3 pendapat ini tetap oleh Pak Kiai diapakan? Dimunculkan. Ya, adapun prakteknya netral, bahasa netral itu juga
ini masih perdebatan ya. Bahasa netral juga nggak bisa disebut netral karena bacaan tadi itu ya itu masih coba kita praktekkan dengan huruf qalqalah qaf. Coba Ustazah praktekkan qalqalahnya qaf silakan. Surat Al-Falaq. Nggih. Qul Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ustazah kalau mau menyebut itu netral, ya harusnya bacanya gini ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu netral tuh. Ya. Netral tuh. Ya, kalau Ustazah menyebutnya falaqo, itu kan coba fathahnya qaf gimana? Oh, Nah, ko. Sekarang ketika di falaqo itu falaqo apa falaqe? falaqo. Karena dia menebal, Ustaz. Menebal. ya, jadi ini perdebatan yang apa ya, yang seru gitu. Akhirnya nanti loh, ini kan memang huruf tebal, maka qalqalah juga harus tebal gitu kan. Artinya semua pendapat itu tetap harus kita ungkapkan di majelis ilmiah ya. Makanya sekali lagi Pak Kiai tetap 3 pendapat itu silahkan ya. Kemudian kita sebutkan falaqo, loh itu kan netral kan gitu. Falaqo seragam kan ako harusnya kan gitu kan. Ini enggak, ini ako. Loh, itu kan fathahnya kok berpengaruh gitu kan. Ketika dia fathah maka bacaannya pun tebal. Nah, enggak, ini netralnya kok itu dengan ya falaqo itu udah netral gitu. Ala kulli hal perbedaannya sedikit sekali antara pendapat pertama dan pendapat ketiga. Ya. Masing-masing silakan beralasan, berargumen. Ala kulli hal secara tadi bacaan Ustaz Murni falaqo itu sudah betul. Ya. Tinggal mendefinisikan ini tuh dekat ke fathah atau ini netral. Kalau dekat ke fathah karena fathahnya ko itu ko ya. Falaqo, sehingga begitu. Kalau yang mengatakan netral, netralnya qaf itu tebal, makanya falaqo, ya sama saja gitu. Ya, jadi tetap secara keilmuan ada 3 pendapat. Ya, boleh dipilih nanti silakan mau dekat ke fathah silakan, mau netral dengan ketebal dan tipisnya silakan. Ya, dua-duanya boleh dipraktekkan tergantung kita mau talaki ke guru siapa. Beliau menghendakinya seperti apa, ya kita ridho. Ya, karena hukum asal dari talaki adalah apa yang diridhoi oleh guru kita. Ya. Demikian ya. Mudah-mudahan qalqalah clear. Mohon Ustaz. Ada pertanyaan silakan. Yes. Ya. Ustaz contohkan 3-3-nya Ustaz. Oke, contoh yang pertama tadi ya. Lam yang dekat ke fathah. Lam yalid wa lam yulad. Ya, jadi da lebih dekat ke fathah. Da lam yalid wa lam yulad. Kalau diperlambat begitu ya. Lam yalid wa lam yulad. Seperti itu ya. Kalau dekatnya ke huruf harokat sebelumnya, lam yalid. Lam yalid kayak di, dekatnya ke di, lam di ya, di. Lam yalid. Jadi agak di ya. Sub kalau kita kan sub netral ya, sub. Kalau dekatnya ke mana? Kalau misal dekat fathah sub dekat ke fathah. Kalau dia dekat ke dhammah sub. Jadi lebih dekat ke bu. Tapi enggak terlalu bu banget. Sub gitu. Nah, kalau netral ya sudah, netral itu posisinya netral. Sub ya, sub begitu. Lebih dekat ke hampir be tapi enggak be banget ya. Mudah-mudahan ditangkap. Ustaz. Yeah. Kan ada yang guru ada yang mengatakan juga qalqalah itu adalah kembali ke hurufnya sendiri gitu maksudnya. Berarti itu masuk pendapat yang mana Ustaz? Hurufnya sendiri.
Ya, kembali ke huruf tersendiri gitu. Jadi pantulannya itu gitu. Apa yang netral ya maksudnya? Bagaimana Ustaz? Nggak pahami. Nggak ada pendapatnya. Pendapat Mungkin 3. agak mirip juga Ke mungkin Fat. Ustaz. Ya, Jadi kan kembali ke huruf kol-kolah tersendiri. ya, sendiri itu apa? Itu nggak jelas. Ya, Iya, jadi sendiri itu kan kadang-kadang kan kita nyebutin kol-kolah kadang istilah ya Ustaz. Jadi mungkin harus sempurna belum mahrusnya baru pindah ke huruf sebelahnya gitu. betul. Seperti itu. Makanya pendapat 3 tadi itu pendapat yang layak untuk diungkap di masyarakat, ya. Karena nanti kita harus ngecek dulu nih, ya. Kalau akrobulal fathi wa huwa arjah, ya, ini lebih rojih. Kenapa? Ya karena namanya pantulan itu kan disukun ternyata kembali berharokat kan gitu. Coba semua huruf selain kol-kolah ketika disukun kan berhenti, ya kan? A ya sya kan berhenti. Misalnya sin bis berhenti kan? Bis. Nah ini kalau kol-kolah dia bersuara lagi. Ab bersuara lagi gitu. Ab bukan ab gitu. Ab loh. Namanya sukun. Sukun itu kan harusnya kembali ke makhraj. Ya kan? Semua fungsi dari sukun itu pulang balik ke makhraj dan sifatnya. Karena kol-kolah lompat lagi gitu. Sampai sini nangkep. Nah, Ustaz. Nah, makanya lompatnya lagi ini lompat kemana? Lompat ke fathah atau lompat ke harokat sebelumnya atau lompat ke netral. Nah, lompat netral itu apa? Nggak jelas kalau untuk pendapat yang pertama. Gitu kan. Lompat netral. Nggak ada netral, itu adanya fathah, kasroh, dhammah, mau pilih yang mana. Gitu kan. Akhirnya, 2 pendapat ini saling, namanya netral itu ya begini prakteknya. Ya sudah. Nggak ada ketemunya gitu kan. Makanya 2 pendapat yang arjah dekat fathah dan netral, ini yang kemudian silakan dipilih di antara 2. Tapi kalau yang dekat ke harokat sebelumnya itu tidak direkomendasikan. Mudah-mudahan nangkep ya. Kembali ke hurufnya. Kalau sukunnya nggak kol-kolah, iya. Ya. Misalnya apa saja, misalnya H ya. Kalau itu H. Misalnya bah itu kan bali makhrajnya kan, bah haknya. Kemudian misalnya al kembali ke makhrajnya lam, ban makhrajnya nun, kembali ke makhrajnya. Tapi kalau kol-kolah itu kan kembali mental lagi gitu kan. Nangkep mudah-mudahan. Nah, Ustaz. Nah. Yeah, jadi kalau ada kalimat dia kembali ke huruf tersebut, semua huruf sukun itu kembali kecuali huruf kol-kolah, balik mental lagi begitu. Ya, kalau kemudian itu harus kembali lagi, jadinya takrir nanti. Apa, Pak? Ya, demikian. Baik. Ada yang ditanyakan lagi, monggo. Kalau tidak, lanjut. Ya, sambil saya share screen, kita lanjut setelah istitolah tafasi, sudah nggih? Tafasi itu bunyi yang tersebar ya di tengah mulut antara angin dengan suara. Ya, gunah nanti tingkatan gunah kita di kesempatan lain. Tapi kita masuk ke sifat makhrijul huruf. Peserta boleh tanpa lihat buku menyebutkan dalam 3 sampai 5 menit makhrijul huruf dari tenggorokan sampai bibir. Boleh, silakan. Dari bawah tuh. Silakan. Ya, 3 menit dari pangkal sampai ujung. Silakan. Saya coba Ustadz ya. Oke, monggo.
Al-Jauf, Al-Halqi, Al-Lisan, Asyafatain, dan Khausyum. Ye. Dari pangkal? Al-Jauf. Pangkal. Dari pangkal Quran. Jadi langsung aja. Hamzah, ha, ain, ha, seterusnya sampai terakhir bibir waw. Oh. Tanpa lihat buku nggih? Kalau Meraba-raba saja. Nggih, silakan. Khausyum itu pangkal hidung. Betul. Pertanyaan saya gini. Coba peserta, ada yang menyebutkan huruf hijaiyah diurut dari pangkal tenggorokan sampai ujung bibir. Tanpa melihat buku. Saya coba. Ya, Ustaz Yani, silakan. Pertama, aha, Nama hurufnya, okay. Hamzah, ha. Hamzah, ha, ain, ha, go, kho, ka, sya, jaya, Okay. la, naro, ke atasnya atau ke bawah dulu? Ghain, kho. Ghain, kho, lalu ke tengah, sya. Nggak usah lalu-lalu. Oke. Saya ulang lagi. Syajaya. Waktunya 3 menit sampai 5 menit. Langsung nggak mikir panjang-panjang. Maksudnya ain Suaranya agak ini. Apa hurufnya nggih? Oke. Nggih, agak tadi. Ustazah Yani silakan lagi ulang dari Hamzah, ha. Hamzah, ha, ain, ha, go, kho, Ghain, kho, ka, jasaya, Kof, namanya kof. Sorry, kof, sin, maaf, ulang lagi deh. Ulang lagi boleh? Boleh, ayo start lagi. Kita harus saya aja. Silakan. Ya. Aha, ain, ha. Hamzah, ha, nama hurufnya. Jangan diharokatin. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kho, qaf, kaf, shin, ya, jim, bot, lam, nun, ro, shin. Nah, sebentar. Sin. Jim, sin, ya, setelah ya apa? Setelah ya, lam. Enggak. Bot ya, Ustadz. Bot. Ke pinggir. Ya, pinggir dulu. Ya. Oke. Bot. Setelah dot. Lam. Nun. Ro. Terus? Zai. Sin. Zai, sin. Satu lagi. Sod. Lalu fa. Mim. Nun. Waw. Mim gunah dan nun gunah. Ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan ya. Mim non nggak usah ya. Gunah. Ya. Berapa menit tuh, Ustaz? Baik, berarti belum berhasil ya. Sempurna. Oke. 2 menit, 3 menit waktunya masih bisa ya. Coba Ustazah Yani perlu penyempurnaan sedikit. Ustazah yang lain silakan. Saya coba, Ustaz. Ustazah Mara silakan. Hamzah, ha, kho, ain, ha. Suaranya putus. Hamzah, ulang lagi. Ha. Ya. Hamzah, ha, ha, ain, ghain, kho, qaf, kaf, shin, jim, ya, dot, lam, mim, lam, nun, ro, dal, aduh, apa ya satu lagi? Suaranya putus, nggak lancar. Dal, aduh lupa Ustaz. Terus, Zodalto.
Salah ya Ustaz. Setelah lam nun ro turun ke bawah dulu. Oh, ke bawah Ya, di dulu. halaman gigi. Oke, Ke bawah baru dulu. tak baru ujung lidah. Ya di tempat baju Zai, sin, sod, tergunakan do, ta, Sod. Eh. Sod ada kol-kolahnya nggih, dalnya Sod. sod. pod, Nggih. ta, zo, ta, zo, Dal. zal, Ta dal to. ta, dal, ta, dal, to, terus sa, Nggih. za, zo, mim, waw, Nggih. ba, fa. Nggih. Ustaz, Ya, itu alhamdulillah, terpengaruh ya. kalau dari Tinggal falas itu lancarnya yang masih kurang dipatahkan ya. ya. Baik, coba yang lain yang lancar. Coba peserta Saya ketiga nyoba, ini Ustaz. mudah-mudahan paling lancar. Silakan. Ini Ustazah Tapi siapa berisik ini? di sini ya. Ustazah. Nggih, Saya Ustazah Walimah, coba. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Hamzah ha, ain ha, ghain kha, qaf kaf, jim, shin, ya, bod, lam, nun, ra, zai, sin, sod, lo, zal, Sod. fa, sod, zo, zal, fa, kemudian po, ta, da, kemudian mim, ba, waw, fa. Nggih. Susunan antara ini ya, yang kita kehendaki itu. Jadi setelah lam nun ro, ya, setelah lam nun ro itu turun dulu ke bawah. Lam nun ro, kemudian apa? Sin, sod, zai atau zai sin sod, ya. Sod, sin, zai. Baru naik ke ta, dal, ko, baru kemudian keluar sedikit lidahnya. Ta, za, lo, baru bibir. Ba, fa, ma, wa. Ba, mim, waw, fa, dan waw. Hampir. Tadi Ustazah Walimah tadi hampir ujungnya saja yang sedikit perlu ini. Ada lagi terakhir? Saya Ustaz. Ye, Ustazah Liana, silakan. Hamzah, ain ha, ghin kha, qaf kaf, jim, sin, ya, bo, lam, Bod. nun, Ada ya, kol-kolahnya. Bod. bod, lam, Ye. nun, ro, sin, sod, zai, ta, Ye. po, dal, sa, Ye. zo, zal, Ye. fa, ba, mim, waw, huruf guna. Masya Allah, Masya Allah. Guna udah otomatis mim dan nun tadi, ya. Ye. Masya Allah, barakallahu fikum, ya. Sudah, ya. Jadi nanti tugas hari Rabu itu setiap peserta wajib mengirimkan voice, ya, menyebutkan makhraj tanpa melihat, ya, dari mulai pangkal sampai bibir. Nanti begitu pula sebaliknya dari bibir sampai pangkal, ya, karena kita pengen otomatis nanti, ya, makhrajul huruf itu semua kalau bisa otomatis. Baik. Kemudian pertanyaan, ada beberapa huruf punya dua makhraj. Ada beberapa huruf punya dua makhraj. Ada yang tahu apa saja huruf itu? Mim, Lam, nun, ya. waw, ya. Sama huruf mad. Huruf mad semuanya dua makhraj, huruf mad? Iya, Tidak, sama waw dan ya saja. Waw dan ya saja. Baik, ya. Jadi ada 4 huruf yang punya dua makhraj. Waw dan ya, kemudian nun dan mim. Mim. Nah, apa bedanya dua kelompok ini antara waw dan ya, mim dengan nun?
Kalau mim dan nun, kedua mahraj itu digunakan bersamaan. Siap. Kalau waw dan ya, itu hanya salah satunya. Ya, Jadi betul. kalau sebagai mat, maka yang dipakai itu yang di al-jauf. Kalau sebagai huruf biasa, gimana namanya? Maka yang Huruf dipakai aslinya, mahrajnya huruf ya. aslinya. Ya. Maka yang dipakai mahraj aslinya. Ya, clear ya. Ye. Nah, Ustaz Murni pertanyaan, kalau di huruf lin, ya dan waw sebelumnya fathah, dia al-jauf atau dia aslinya? Asli. Asli atau al-jauf? Ayo coba. Khauf tuh. Khauf. Ya. Khauf tuh. Tapi mendekati ke huruf aslinya juga, Ustaz. Mendekati huruf aslinya. Ya, jadi khusus untuk huruf lin itu awalnya huruf aslinya, ya, kemudian ada kelebihan sedikit itu al-jauf. Ya, karena namanya lin. Oh, karena mat. Nah, karena lin, bukan matlin beda lagi ya. Matlin pasti, kalau matlin jelas al-jauf ya. Tapi di setatnya huruf lin, ya khauf itu ada namanya matma. Oh, nah. Ada yang pernah dengar matma? Iya. Mat yang Ye, kadarnya ya. sangat sedikit di bawah mat tobi'i kalau nggak Ye. salah apa ya? Betul ya. Ya, kadarnya sedikit di bawah mat tobi'i ya. Itu terjadi ketika huruf lin. Ya. Makanya kalau ditanya ketika huruf lin makrotnya di mana? Makrotnya di kalau ya misalnya khair, syaitoni, misalnya minas syaitoni, dia di waslu lisan tapi sedikit ke al-jauf. Ya. Pertamanya waslu lisan, setelah itu sedikit al-jauf namanya matma. Nanti bahasanya di bab mat insyaallah. Baik, insyaallah sudah punya dasar yang kuat tentang makhraj huruf. Kita akan detailkan satu persatu. Coba saya screen dulu. Baik, kelihatan di gambar ya semuanya? Di layar ada? Kelihatan Ada, Ustaz. Ustaz meski kecil. Ya, jadi makhraj ini harus dipahami, kemudian dihafalkan. Kita bahas satu persatu kemarin ya. Alif, waw, ya, dan ba sudah. Kemudian sekarang ta. Nah, beserta sifat-sifatnya nih ya. Ba sifatnya jar, sida, istifal, infita, izlah, qalqalah. Qalqalah sudah kita bahas tadi. Kemudian sekarang ta. Ya. Ta ini permasalahannya tadi ya, antara kaf dengan ta ini harus sama. Makanya kalau kita ngecek bacaan murid kita, misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi antara ka dengan ta itu sama persis. Ya. Sifat-sifatnya ka dengan ta sama enggak? Pertanyaan ini. Kaf dan ta. Ya, sama enggak? Ada beda enggak? Makhrajnya beda ya, tapi sifatnya sama persis. Ya. Oleh karena itu, meskipun makhrajnya beda, tetapi sifatnya sama persis. Ya, makanya kemudian ketika mengucapkannya harus sama. Ka, itu gampang orang. Maka samakan dengan ta. Ta, kadar hamesnya sama persis ya. Kadar sidahnya ya, dan sidahnya diperkuat itu sama persis. Ka dengan ta. Baik. Kemudian ta ini ya, permasalahan yang sering terjadi adalah banyak yang lupa dengan punggungnya. Seringnya apa? Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri muka yang atas bagian dalam. Ini sudah lengkap ini ya. Dhahru ra'sil lisan wa usulu tsanayal aulia. Ya. Bisa dilihat gambarnya di 246. Baik. Insya Allah ta ini jangan lupa punggung ujung lidahnya ya. Bukan ujung lidahnya, tapi punggung ujung lidah. Ya.
nanti akan bermasalah ketika huruf dal. Huruf dal kalau cuma ujung lidah nanti jadinya dal, ya. Maliki yaumiddin. Nah, itu ujung tuh. Harusnya apa? Punggung ujung lidah. Maliki yaumiddin. Nah, sama dengan ta. Ta, da, to itu persis, enggak ada yang bergeser. Clear huruf ta. Sekarang huruf ta. Punggung ujung lidah, ya, yang tadi ketemu dengan huruf ta di pangkal gigi, sekarang berubah ke ujung gigi. Ta. Ya. Ini supaya ngelihat kita ya. Jadi yang sebelumnya tadi nyentuh pangkal gigi, sa ini nyentuhnya ujung gigi. Gitu nggih? Sa, za, wo. 3 huruf sama persis. Ya. Yang sebelumnya nyentuh pangkal gigi, ya, di huruf sa ini nyentuh apa? Ujung gigi. Clear nggih, sa? Sip. Kita lanjut lagi. Ustadz boleh tanya? Monggo, silakan. Kan suka ada bilang keluar sedikit. Apakah benar dikeluarkan sedikit ujungnya? Betul, karena dia di punggungnya, ya. Jadi yang disentuhkan dengan ujung gigi seri atas itu adalah punggung ujung lidah, bukan ujung lidah. Ya, zuhru torfil lisan, punggung ujung lidah. Ya. Ustadz, yang masuk punggung itu mana ya Ustadz? Yang dimasuk punggung itu yang mana? Yang dimaksud punggung yang mana? Baik. Saya punya kepala. Ini kepala, Bu ya, Bunda ya. Punggungnya mana? Ini. Ini punggung, ya. Ini lidah. Lidah punya kepala ini. Punggungnya mana? Ini belakangnya itu. Ya, belakangnya. Mundur sedikit dari ujungnya. Betul. Supaya jelas, saya mohon waktu sebentar ya. Saya ngambil bukunya, supaya saya tunjukkan di gambar yang lain supaya clear. Harusnya saya foto cuman belum sempat. Saya izin dulu, boleh ngobrol sesama ibu-ibu ya. Sekitar, maaf. Halo, tes, tes. Suara saya terdengar? Terdengar, Ustadz. Yeah. Saya tunjukkan punggung ujung lidah supaya clear. Nah, ini dia. Kelihatan? Sudah semua? Ini ya. Ini yang disebut dengan punggung, ya. Kalau ujung itu nanti huruf lam, nun dan ro. Ini ujung nih. Ujung ya. La, na, ro di sini. Ya. Kalau punggungnya dia agak mundur ya, dan yang paling kuat, paling lebar nempelnya huruf po. Ta, da sama persis, po lebih lebar sedikit. Jelas ini?
Baik. Yang berwarna biru-biru itu yang disentuhkan secara kuat. Ada pertanyaan silakan. Itu tadi itu gambarnya gambar huruf sa. Tadi Ini mecoho yang ya? mana? Tadi saya menunjukkan Mecoho. 2. Dia lidahnya nggak keluar. Ini tak dan to dulu, Ustaz. Oh, Ini tak dan to dulu. Ya. Nah, sedangkan yang keluar baru di sini keluar. nah iya keluar itu. Ya. Ya. Oke. Ini Ustaz. yang baru keluar. Jelas nggak? Jelas. Jadi dia kalau ada garis offset sedikit. Ada offset sedikit. Tahu offset ya? Kalau orang main bola kan batasnya segini ya. Kalau keluar sedikit maka akan ada sempritan dari wasit. Prit offset. Baik. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak kita sambil lanjut ya. Maaf. Baik, lanjut ke huruf berikutnya adalah jim. Nah, ini soal paling gampang ya. Jim tengah-tengah lidah ya. Ma baina wastil lisan wa ma yuhadhihi minal hanakil la'la. Dengan sifat jahar, sida, istifal, infita, ismat, qalqalah. Jim. Nah, penyakitnya jim nanti akan ada bahasan khusus ya tentang penyakit-penyakit dari beberapa wilayah negeri Indonesia ini. Di tempat tersendiri insya Allah ya. Kita kebut dulu masalah makhrijul huruf. Kemudian ha ini rawan menuju kho, ha. Kalau sampai ada itu nanti namanya tenggorokan atas. Ini tengah, ha dengan a sama persis. Wastul halki atau tengah tenggorokan. Kemudian kho naik sedikit ya, ujung tenggorokan paling dekat dengan lidah. Kho. Ya, kho. Kemudian setelah kho adalah dal. Nah, tadi ya yang kita singgung sedikit. Dal ini rawan menuju apa? Menuju ujung lidah. Da bukan. Da. Ya, tadi yang kita tunjukkan antara ta dengan dal sama persis. Dal tadi ya, punggung ujung lidah digigit. Ya, digigit oleh gigi seri yang atas, keluar sedikit. Itu zal. Kemudian ro. Nah, ujung lidah yang mengarah dekat punggungnya. Nah, ini. Tadi punggung kan agak ke belakang. Nah, kalau ro ya, ujung lidah mengarah ke punggungnya dipertemukan dengan langit-langit bagian depan sesudah nun. Jadi ada nun, kemudian ada ro. Supaya kita detail masalah ro, harus tahu nun dulu. Kita lompat dulu ke nun ya. Nah, ujung lidah bertemu bawah sedikit makhraj lam. Nah, supaya kita tahu nun, kita harus lompat dulu ke lam. Jadi lam nun ro ini penentunya saling terkait. Ya, harus tahu dulu huruf lam, baru kita tentukan nun, baru kita tentukan ro. Ya, coba jamaah silakan membaca apa makhraj lam. Silakan. Silakan catatan kakinya. Bu Julian. Silakan makhraj lam. Makhraj lam dari pangkal pinggir ujung lidah bagian kiri yang bertemu gusi muka atas bagian kiri adalah jarang dan sulit. Sedangkan pengucapan dari pangkal pinggir ujung lidah bagian kanan yang bertemu gusi muka atas bagian kanan adalah lebih populer dan lebih mendekati keterangan. Dengan demikian penjelasan ini berkebalikan dengan cara pengucapan dengan makhraj do. Selanjutnya masih menurut dode. Nah, selanjutnya masih menurut
Al-Marsofi bahwa pengucapan makhraj lam dari kedua pangkal lidah yang bertemu dengan kedua gusi muka di atas bagian kiri dan kanan adalah paling sulit namun lebih bagus. Nah, kira-kira ada yang baru baca nggak ini? Halo? Ibu-ibu tahu nggak kalau lam, ya Ustazah sekalian, ya Ustazah, kalau lam itu ternyata mirip dot, lawan dari dod. Bukan Ada baru yang tahu baca, tapi maksudnya? belum baca, Ustadz. Oh, belum baca. Ini yang bukunya belum datang. Oh, udah baru datang kemarin, Ya Ustadz. Allah, ya. Oh, alhamdulillah sudah. Ya, coba baru dibaca ini kira-kira difahami enggak kalimatnya? Maksudnya mungkin ujung apa? Kalau di huruf dot itu kan sisi lidah yang nempel ke gigi atas ya, gigi geraham atas. Kalau lam itu ujungnya yang nempel di gigi depan. Ya, halo. Halo, Ustaz. Ya. Jadi kasusnya kalau dot ya itu kan salah satu dari pinggir kanan dan kiri. Ya. Kalau lam ini kasusnya hanya di ujung. Oke. Kasusnya hanya di ujung. Untuk lebih memahaminya silakan dibuka ini. Maaf. Ya, silakan dibuka ini lam, inkhirafnya lam. Ya. Jadi inkhirafnya lam ini sebenarnya tidak sepenuhnya begini. Ya. Lam sebelah kanan itu lebih mudah ketimbang sebelah kiri. Ini saya pakai bibir untuk menunjukkan bahwasannya ada sedikit perbedaan antara inkhiraf makhrajnya lam dengan dot ya. Kalau dot itu kan lidah yang sebelah sininya. Ya, sebelah sini ini lidah kan kita begini. Nah, sebelah kiri itu lebih mudah. Walang do itu lebih mudah. Ya, kalau kanan do itu lebih susah. Mayoritas manusia, ya. Lam itu kasusnya sama. Dia antara kiri dengan kanan, ya, dia lebih mudah kanan. La. Ini saya pakai bibir sedikit ya, dalam rangka pembelajaran menunjukkan bahwa saya sedang menggunakan ujung lidah tapi sebelah kanan. La, ya. La dibandingkan kiri. La. Tapi karena kita biasa saja pakainya tengah. La. Ya enggak apa-apa sih ya. Padahal yang lebih tepat itu adalah ujung banget. Bukan punggung. Kalau la itu rawan ke nun. Ya. Kalau la itu rawan ke nun. Harusnya la harusnya ujung. Nangkep kira-kira jamaah sekalian? Ustadz, kita sudah terlanjur tengah-tengah enak. Wala udah enak ya. Terserah sih kalau mau apa namanya yang enaknya ya. Tapi gimana? Tadi ada bahasa kenung apa cenung? Cenung. Kenung apa cenung tadi? Yang mana tadi ya? Lam. Nun. Oh, mengarah ke nun. Lam mengarah ke nun. Ya, bukan cenung. Mengarah ke nun. Jadi kalau kita pakainya tengah-tengah, ya tengah-tengah lidah, itu rawan nun. Nah, ini lam. Ya. Lam ini rawan ke arah nun, padahal dia la. La itu ujung banget. Ya, ujung lidah banget. Ya. Kalau saya pakai huruf pakai kitab yang ini, ini begini. La itu rawan, ini yang biru-biru ini, ya.
rawan sekali ke arah mana? Ke arahnya nun. Padahal yang betul adalah ujungnya. Ya, yang betul ujungnya. Nah, karena ujung itu lebih enak sebelah kanan. La, ya. Sekali lagi saya pakai bibir begini untuk menunjukkan aslinya la itu enaknya sebelah kanan. Ya. La, walau itu lebih fasih. Tapi kalau kita bisanya tengah, terlanjur tengah ya enggak apa-apa sih. Karena jarang orang yang mempermasalahkan lam. Ya, hanya Maisuro aja yang berani mendetailkan masalah lam. Baik, mudah-mudahan ditangkap ya. Nanti kita bahas di kesempatan yang lain bila masih perlu penjelasan lebih detailnya. Lanjut huruf berikutnya. Nah, karena lam ini di ujung, kita tadi huruf apa tadi? Huruf ro ya. Nah, lam di ujung, kemudian nun itu di punggungnya, ya. Lidhohrin ada kholu. Nun itu agak dari makhraj lam, kita lihat dulu nun. Lam nun, ya. Ujung lidah bertemu bawah sedikit makhraj lam, ya, dari arah gusi gigi atas. Jadi dari arah gusi gigi atas itu masuk ke dalam menjadi nun. Nani nuban di situ ya. Nah, baru kita bisa mendefinisikan huruf ro. Ya, huruf ro di sini ujung lidah berada pada bawah 2 gigi seri bawah. Ya, pada halaman 2 gigi seri bawah sehingga suara maaf Hussein. Apa tadi? Ro ya. Ini. Ujung lidah mengarah dekat punggungnya dipertemukan dengan langit depan sesudah makhraj nun. Jadi dia ro itu lebih lebar lagi. Ya. Ro itu lebih lebar lagi. Ini saya tunjukkan ke gambarnya ya. Ro itu lebih lebar lagi, ya, tetapi tengahnya bolong. Ya, ro ya. Makanya saya pernah sampaikan ya, saya kalau setoran huruf ro ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, itu saya selalu mengupayakan ditekuk lidahnya. Jadi seandainya ini lidah ini ya, saya selalu berusaha begini supaya tengah-tengahnya bolong, walaupun secara lidah wajarnya manusia itu ada garis tengah, seperti garis tengah begitu. Ya, sehingga mengucapkannya ketika ditempelinnya lemah, ya beniyah, bukan lemah ya, tengah-tengah, nah, itu mantulnya takrir. Nanti ada kaitan dengan takrir. Ya, tetapi secara makhraj dia lebih luas ketimbang nun. Nah, kalau la ujung, la ujung, nun agak ke dalam, nani nuban. Kalau ro dia agak lebar, tetapi tengahnya ada peluang untuk suara keluar. Dah clear? Ada pertanyaan silakan. Oh, tadi itu mundur sedikit lagi dari huruf nun ya, Ustadz? Bukan mundur, lebih lebar. Oh, lebih lebar. Oke. Okay. Ya, mengarahnya lebih ke dalam, ya, dia lebih lebar. Clear. Sekarang zai. Ya, zai ini ujung lidah ada di halaman gigi seri bawah. Zai ya. Jadi ada ini saya buka dulu. Jadi ini gigi bawah. Zai itu hampir menyentuh. Ya, sehingga celah antara ujung lidah dengan gigi ini menghasilkan suara apa tadi? Sofir. Di awal-awal sofir. Ya, celahnya ini sofir. Zai itu. Zai. Ya. Zai. Clear nggih sifat zai insyaallah?
Lanjut ke sin, sama. Zai sin ini sama persis. Hanya sifatnya yang berbeda. Coba, apa yang membedakan sin dengan zai? Sifat apa yang membedakan sin dengan zai? Kalau zai jahar, kalau sin roh amat. Ye. Zai Ya. jahar sin hamas. Ye. Bedanya hamas dengan rokhawah, kalau ini jahar dengan rokhawah. Bedanya hanya di jahar dan hamasnya saja. Ya, sama-sama rokhawah, beda di jahar dan hamas. Makhrajnya sama, sofirnya sama, ya. Sifat-sifatnya ada 6, sama-sama 6. Beda di jahar dan hamas saja. Baik. Lanjut shin sekarang. Shin ini tengah lidah sama dengan tadi ya, dengan ya, jim sama persis. Hanya yang membedakan adalah sifat apa? Sifat hamas dikasih nos menjadi tafasi. Ya, hamasnya ditafasikan, ya, dia hamas rokhawah diputer lagi menjadi tafasi. Nah, di tengah-tengah, ya. Istifal, invita, ismat, insyaallah sudah dimaklumi. Lanjut sod. Nah, apa yang membedakan sod dengan sin? Sod istilah, kalau sin istiqal. Istilah kalau sama itbak juga. Ah, ini yang penting, itbak. Ya, kalau jawaban cuma istilah, istifal masih nilainya 50 lah ya. Ya, kalau itbak itu udah 90. Kalau itbak dan istilah, nah 100. Ya. Jadi itbak otomatis istilah. Ya, itbak otomatis istilah. Otomatis apa lagi? Tafhim. Tafhim. Ya, tafhim, ya, itbak, istilah, tafhim. Ini otomatis, ya. So. Coba, apa kemarin itbak? Ada yang bisa menjelaskan itbak? Menempelnya sebagian besar permukaan lidah di langit-langit. Ya. Jadi sebagian besar kanan kiri tengahnya lidah itu ya pangkal dan ujung nempel. Hampir hampir keseluruhannya. So ya seperti itu. Nah, yang menarik ini huruf bod. Ya, bod. Baik, pinggir. Jadi dia keluarnya di pinggir. Bod. Sekarang saya tanya, dia itu punya sifat idbak, ya, dot ini ya, udah clear, istilah udah clear, ya. Anehnya, dot ini punya sifat rokhawah, ya, punya sifat rokhawah. Pertanyaannya sekarang, di mana letak rokhawahnya dot? Pada istitolah. Pada istitolah ya, di pinggir lidah. Pinggir tepi lidah sampai ke ujungnya. Ingat ya, istitolah itu sifat kuat, sementara rokhawah sifat apa? Lemah. Bagaimana mungkin ya ada yang mengatakan bahwasannya istitolah ini rokhawah ini ada di istitolah pinggirnya? Lah, jawabannya bukan itu. Ya. Kalau istitolah itu efek dari yang ditambahkan, dimelarkan lagi, ya. Itbak dimelarkan menjadi apa? Istitolah. Itbak, istitolah itu dua-duanya sifatnya kuat. Penekanan lidah itu kuat. Tiba-tiba dot ini punya sifat rokhawah. Di mana rokhawahnya? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Kalau jawabannya istitolah, lah, justru bertentangan. Lihat maisurahnya di gambar. Saya dulu nyari-nyari ya. Kalau saya dulu bukan nyari rokhawahnya. Nanti kalau saya jawab langsung tahu. Coba, saudara sekalian, ya, di mana letak rokhawahnya si bod?
Rokhawah itu apa sih? Mengalir. Suara mengalir. Sebabnya mengalir? Karena ada udara ya? Enggak. Sebabnya mengalir kenapa? Kalau rokhawah itu suara. Bukan Oh, suara. suara. Ya. Suara tidak tertahan, Ustaz. Ya, suara tidak tertahan. Sebabnya coba dibuka halaman 259. Dibaca apa rokhawah supaya kita ingat lagi rokhawah. Boleh dibaca halaman 259 tentang rokhawah. Rokhawah adalah mengalirnya suara saat mengucapkan huruf karena lemahnya ia bertemu pada makhrajnya. Nah, makhrajnya ini lemah. Sementara tadi kita bilang idbaq, istitolah, itu kan kuat-kuat semuanya. Lah lemahnya di mana ini? Ayo coba. Bertumpunya. Ini kan aneh. Makanya orang kalau membaca dot tanpa tahu rokhawah, dia begini. Walad do, walad do, ditekan ya. Do, walad do. Nah, menekan do itu yang tidak tepat. Dia rokhawah. Begini. Walau do, tuh. Walau do. Ya, enggak boleh ditekan. Nuh, yang enggak ditekan di mananya? Ayo coba. Kalau walad do itu keliru. Ya, walad do lembut. Nah, lembutnya itu di mana? Gesekan lidah ke gigi gerahamnya. Itu justru karena ditekan jadi bergesek. Itu istitolah. Ya, istitolah itu kuat. Yang saya tanya lemahnya. Kan istitolah kuat, idbaq kuat, ya kan? Kemudian syiddah kuat. Ini kok rokhawah. Nah, ini kan menggabungkan keidbakan, keistitolahan, ya, kejahran, kerokhawahannya dot ini kan aneh. Yang menurut saya ya, kalau yang nggak pernah bermasalahkan mah nggak masalah. Tapi hasilnya nanti akan beda. Orang yang tidak tahu rokhawahnya dot akan bunyinya apa? Walau do, begitu ya. Yang betul walau do, lembut. Do, nah, begitu. Belum ada yang memikirkan ke arah sana? Belum. Baik. Nah, ini lihat gambar. Pinggir lidah. Ya. Lihat gambar. Halaman berapa ini? 241. Dot, tentang dot. Dibaca kuning-kuningnya coba. Tempat bertemunya pinggir lidah dan gusi yang tidak ditekan. Nah, itu. Iya, Mas. Ya. Tidak Kenapa? ditekan. Ketemu rokhawahnya di mana? Karena tidak ditekan. Yang mana yang nggak ditekan? Pinggir lidah dan Pinggir gusi. lidah Pinggir lidah dan gusi. Yang hitam dibaca dulu, yang hitam dibaca dulu. Yang hitam dibaca dulu, silakan. Halo, Apa yang tadi? hitam, yang hitam dibaca dulu, baru yang kuning. tempat bertemunya pinggiran lidah dan salah satu geraham atas bagian dalam yang ditekan. Nah, disitulah istitolah, disitulah idbaq, ya kan? Pertanyaannya, rokhawahnya di mana? Jawabannya apa? Yang kuning, Ustaz. Iya, Di yang kuning Ya tadi Allah. tuh. Betul. Ya, jadi yang kuning inilah, ya, yang kuning inilah. Pinggir lidah tidak Berarti di mana menempel di kuning itu? gusi. Kuning itu yang mana? Ujung lidah. Betul. Ya, jadi rokhawahnya dot itu di mana? Di ujung lidah. Clear ya?
Sementara idbak istitolah kan kuat di pinggirnya. Ditekan, ujungnya kemana? Nempel. Ya, nempel di situ, tapi cuma nempel nggak kuat. Ya, yang menghasilkan rokhawah. Walau Ya Allah. Muter ternyata di situ. Sampai di sini ditangkap kira-kira penjelasannya? Insya Allah, Ustaz. Kelihatan tuh dari sini kelihatan. Ye, clear nggih? Rokhawahnya dot. Di ujung lidah. Yang belum nyambung, kapan-kapan kita sambung-sambungin. Ya, saya tanya lagi nanti ya. Baik. Clear dot sekarang. Sekarang kok sudah ya. Kok ini huruf paling kuat. Jahar, sida, istilah, idbak, ismat, qalqalah, 6 huruf semuanya kuat. Nah, ya. Kemudian nempelnya juga kuat, melebihi tak dan dal ya. Tak dan dal. Oh, lebih berat. Lo ini sama dengan tadi ta, za. Bedanya apa antara ta dengan lo? Bedanya istilah istifat. Kalau ada pertanyaan antara ta ya sifatnya apa yang beda? Istilah dan istifal, idbak dan infitah. Ya bedanya kalau ta dia hamas, dia rokhawah, ya. Banyak semuanya beda. Samanya apa? Sama-sama ismat. Ya sama-sama ismat ya. Kalau lo dengan za, zal. Lo dengan zal istifal istilah istifal. Samanya, bukan bedanya. Samanya. Samanya hamas. Sama-sama jahar. Apa sih? Sama-sama jahar, sama-sama rokhawah. Betul tidak? Oh, bedanya. Pertanyaannya dulu ya. Jahat, kan? Sama-sama. Persamaan antara lo dengan zal. Sama-sama jahar dan rokhawah. Ya. Ismatnya? Ismatnya tempatnya kan sama ya. Ya, min lubin. Sama-sama susah. Iya, sama-sama ismat. Sama-sama ismat. Ya, jadi nanti hari Rabu itu siap-siap dengan pertanyaan seperti itu ya. Apa persamaan ta dengan zal, apa perbedaan ta dengan go ya. Itu harus langsung nangkep tek gitu ya. Harus sering dilatih. Ya, baik. Sudah clear kok. Sekarang lanjut. Ain. Nah, ain itu kenapa bainiyah? Karena ada suara apa? Turunan. Suara turunan. Nasel. Ya, nasel. Ya, ya. Tertahannya tidak sempurna, bocor ke mulut. Nah, bocornya ini rawan ke hidung. Ya, makanya harus kemarin tuh saya terkesan sekali ya. Kenapa kalau ain ini bocornya kemana? Ke mulut. Wah, ini udah bagus ya. Karena seringkali ya pembaca itu mengatakan bocornya kemana? Ke hidung. Ke hidung. Inilah sebabnya ya rakyat Indonesia ini mayoritasnya kalau membaca ain ke hidung mulu. Kenapa? Suara turunnya larinya ke hidung ya. Ingat, huruf hidung itu hanya berapa? Dua. Nun dan mim. Ya. Itu pun kalau berharokat, langsung ketika dia harokat langsung hilang. Maksudnya, ya, dia langsung al-jauh karena harokatnya itu fathah anaknya siapa? Halo, fathah anaknya siapa? Alif. Alif. Kalau kasrah? Anaknya Ya. Ya, kalau dhamma? Wow. Ya, semuanya al-jauh. Pinter nih, Ibu, kalau masalah anak-anakan ini ya. Baik. Clear ain ya, dia punya suara turunan. Lanjut ghain. Ini juga gampang. Apa bedanya sifat ghain
dengan kho. Ghain dengan kho. Kho rikhwah, Mm-mm. ghain Tawasud. Ghain jahar. Ghain Oh. ya Ayo, ayo. sama. Oh, hamas kalau gin jahar. Ghain jahar. Ya, ghain jahar. Kalau kho Hams. hamas, ya. Terus persamaan ghain dengan kho. Pertama dia rohwah, sama-sama rohwah, ada sama-sama isti'la. Sama-sama Sama-sama fitah, ismat sama-sama juga. ismat, sama semua. Sama kecuali jahar Fitah. hamasnya saja. Ya, Sama-sama isti'la. ya. Jadi bedanya cuma apa? Jahar hamas, sisanya sama. Nah, clear. Lanjut qaf sekarang. Nah, qaf ini hati-hati, rawan anginnya keluar, ya. Ki itu rawan, ya, harus bersih. Ki, ya. Maaf, kita fa ya. Fa dulu. Fa gampang lah ya. Perut bibir bawah bertemu ujung gisir atas, ya. Hamas, rokawa, istifal, fitah, izlaq, clear, beres. Sekarang qaf. Jahar sidah, istilah fitah, ismat, qalqalah. Kalau gampang, nggak ada kesulitan. Kaf. Nah, kalau kita sudah biasa dengan ta, kaf ini sama, persis, clear. Lam. Sebentar. Kalau kita ditanya misalnya, di mana makhraj kaf? Jawabannya apa? Halo? Di langit-langit keras. Langit-langit Di keras. pangkal pangkal. lidah bertemu dengan langit-langit lunak sekaligus keras. Apa? Lidah bertemu dengan langit-langit keras ya. Gampangannya Depannya, nggak usah. depannya Sama qaf. lunak sekali. Depannya qaf. Itu jawabannya bagus. Nah, terakhir tadi ya. Depannya qaf. Jawabannya itu depannya qaf, selesai. Mana kok? Iya, loh berarti qaf mana? Baru kita qaf pangkal lidah ketemu langit. Pangkal lidah. Selesai ya. Jadi gitu ya kalau ada pertanyaan, di mana makhraj kaf? Depannya qaf, selesai. Ya. Ini jawaban cerdas Pak Kiai ini daripada aqsal lisan ma istiqlal. Susah ya. Baik. Lam. Apa lam sekarang? Tadi kita udah bahas ya, lam. Kiri kanan, ya paling gampangnya kanan. Ya, prakteknya nantilah di lapangan. Ya. Lanjut, sekarang mim, dua perut bibir bagian tengah. Nah, apa bedanya mim dengan ba? Ba tidak mempunyai sifat guna. Ba nggak ada sifat guna. Ba, Oh, sifat sidah dan bainiyahnya. Ba sidah, mim bainiyah. ya, ba sidah, mim, Mim. bainiyah. Selain itu, Guna, guna. mim mempunyai sifat guna. Ya, jadi makhrajnya sama, bedanya di sifat. Ya, jadi kalau mim dia jangan terlalu ditekan, jangan ma jangan ya. Ba boleh. Ya. Kalau ma dia bedanya saja, menekannya tengah-tengah, jangan terlalu ditekan. Ya. Dan juga ada suaranya ditahan sampai larinya ke hidung. Ya, makanya ma, am, ab. Kalau karena dia punya sifat khaisum, mim, ya, ba nggak punya. Itulah sebabnya kalau ada nun mati ketemu ba, jadinya apa? Halo? Iklam. Nun mati ketemu Pak. Iklam. Ya, lambangnya apa lambangnya iklab? Mim. Mim. Ya, dia berubah jadi mim. Kenapa nun mati ketemu ba jadi mim? Alasannya apa? Masuk ke haisum. Itu baru separuh jawaban. Jawabannya yang cerdas, yang lengkap, yang komprehensif. Kenapa nun mati ketemu ba, lambangnya mim, ya berubah jadi mim. Kenapa nggak jadi kof aja, nggak jadi lam aja gitu?
Kenapa harus mim? Karena makhrajnya sama dengan ba. Ya, bagus. Hampir bagus. Lengkapin, Ustazah. Kenapa nun mati ketemu dengan ba jadi mim? Karena mim memiliki makhraj yang sama dengan ba dalam hal perut bibir, ya, dan mempunyai makhraj yang sama dengan nun, sama-sama khaysum atau gunnah. Makanya mim adalah jembatan yang paling adil untuk menghubungkan antara nun dan ba. Sudah clear? Coba diulang lagi kalimat saya, silakan. Halo? Karena mim makhrajnya sama dengan ba dan mim makhrajnya sama dengan Di mana? nun. Di mananya harus jelas. Di perut Ulangi bibir. Ulangi ya, saya tanya dulu ya. Kenapa nun mati ketemu dengan ba berubah jadi mim? Silakan. Karena mim makhrajnya sama dengan ba, yaitu di perut bibir, dan mim makhrajnya sama dengan nun gunnah khaysum. Ya. Sehingga mim adalah huruf yang paling tepat untuk menjembatani antara nun dengan ba. Wih, keren ya, Masya Allah. 90 lah ya. 10-nya tinggal begini. Ya, karena nun dengan mim sama-sama di khaysum ya, atau gunnah, mim dan ba sama-sama makhrajnya di perut bibir. Ya. Silakan nanti diredaksikan yang lebih sempurna, boleh. Baik. Oke, lanjut lagi huruf berikutnya. Mim nun sudah, nun tadi udah kita bahas ya. Wow, nah, ini paling gampang antara dua perut bibir. Pertanyaan, kenapa waw tidak termasuk huruf idlaq? Karena butuh usaha. Harus monyong dulu Ustaz sebelum mengucapkan huruf waw. Bagus. Ya, ini berat orang Arab ya. Tidak lancar. Dia harus persiapan manyun sempurna. Ya, makanya waw dia itu walaupun berharokat fathah, walaupun berharokat kasroh, dia manyun sempurna. Wa, wi, ya harus manyun dulu. Ya, apalagi wu, dia lebih manyun lagi. Ya, makanya di antara harokat fathah, kasroh, doma, siapa yang paling berat? Doma. Ya. Doma. Peringkat 2? Kasroh. Kasroh. Peringkat 3? Fathah. Ya, fathah. Sekarang saya tanya, kasroh itu dia merenges ke kanan ke kiri atau ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Menurunkan di geraham bawah, menurunkan geraham bawah. Ya, jadi kalau Menurunkan geraham. kasroh itu bukan gitu ya, tapi i ya, i efeknya samping kanan kiri itu efek samping ya. Jadi bukan menyampingkan dulu, tapi menurunkan gerakan. I, a, kalau a dibuka ke atas, a, kalau i ya, dia diturunkan i ke bawah. Nanti detailnya di Itmamul Harokat. Baik. Setelah huruf waw lanjut. Ustadz, waktunya udah habis kali ya Ustadz? Ya Allah, udah jam 10 pas. Jam 10. Barakallahu fiik. Waktunya sudah habis. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Kebetulan pas H ini ada sifat tambahan namanya khofa. Itu butuh penjelasan panjang. Nanti kita akan lanjut di kesempatan berikutnya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita, Allah jadikan yang bermanfaat ya. Enggak apa-apa kita berlama-lama di sifat makhraj ya sampai tuntas. Yang lain-lain nanti pelengkap insyaallah taala. Ya, karena Maisurah itu intinya di makhraj dan sifat ya. Sisanya pendalaman keilmuan tajwid yang lain ya. Kita tutup dengan kafir majelis subhanakallahumma rabbana
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, mudah-mudahan Allah hapus semua dosa kita, Allah tinggalkan derajat kita, Allah jadikan kita berpahala banyak di akhirat kelak. Allah jadikan kita diterima semua bacaan Qur'annya, semuanya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tuntas, yang terus mengalir, yang terus memberikan kemuliaan di dunia wal akhirah, menjadikan kita dimuliakan oleh Allah dengan derajat yang tinggi di dunia maupun di akhirat, menjadikan kita termasuk ahlul Quran wa khasatuh yang dikhususkan dengan paket yang mulia. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.